balik lagi di Bang bang, bounce with it, girl. Dance with it, girl. Get with it, girl. Bang bang. Come on, come on. Hai semua, what's up? Welcome back. Well, better to say I am back. Ya cukup rajin ya, karena kemarin baru posting, sekarang udah mau posting lagi gitu. Tapi gimana dong, namanya juga nganggur kan, namanya juga usaha. Karena kan katanya kalau vlognya masih isinya dikit, pada males gitu subscribe, ya udah, jadi rajin-rajin aja gitu. Jadi bakal nge-vlog terus sampai episode 100. No, just kidding. Jadi mau minta maaf dulu ya, karena nggak bareng Abang Basti. Karena rencananya besok baru mau sama Bang Basti. Tapi nggak apa-apa deh, kan biar bikin kalian penasaran. Kok kayaknya si Abang tuh diomongin terus tapi nggak pernah diajak-ajak gitu kan. Aisyah. Never mind. Yang pasti ntar bakal ada selalu video bareng Abang Basti. Cuman ya itu dia kan, Abang Bastinya sok sibuk dan aku nggak sibuk gitu. Hari ini mau ngobrolin apa sih buat di episode kedua vlognya Binai Channel. Ya temanya kayaknya lumayan menarik, kalau apalagi buat cewek-cewek Indonesia ya. Mungkin buat cowok-cowoknya nggak terlalu, tapi info aja lah ya gitu. Ya jadi kalau misalnya aku nanya dulu nih ya sebelum aku selesai temanya, siapa yang nggak pengen sih dapat bule yang religi ngacung? Yang nggak pengen, yang pengen nggak usah ngacung. Ya jadi hari ini aku mau ngobrolin atau aku mau ngebahas tentang cek dulu HP-nya. Ngenalin atau ngajarin agama ke suami bule gitu. Jadi ini berdasarkan pengalamanku aja gitu kan. Soalnya pasti pada mau dong dapat bule kayak gini. Atau yang kayak gini juga nggak apa-apa. Well, sorry, just kidding. Jadi gitu deh. Jadi hari ini aku pengen banget ngebagi share tips. Kayaknya nggak usah dibilang tips ya, jadi cuman kayak cara aku aja gitu. Karena aku udah sering banget ngobrol sama teman-teman atau sama orang yang sekedar kayak nge-DM aku and curhat gitu katanya. Yang mereka suka bilang, aduh pengen banget sih sebenarnya sama bule, cuman kan bule itu nggak mau ibadah gitu kan. Ini berlaku untuk orang cewek Indonesia agama apa aja, mau agama Islam, agama Kristen, Buddha, Hindu, sama aja. Pasti kita ngarepnya dapat suami yang agak religi gitu kan, yang mau ibadah gitu. Nah, kebenaran aku Kristen dan suami aku juga lahir Kristen tapi besar sebagai Kristen KTP gitu kan. Jadi aku mau share aja gimana caranya aku ngenalin agama Kristen ke suami. Jadi aku punya 6 tips gimana caranya ngajarin agama ke suami, right? So let's go, just right away. Tips nomor 1, aku lihat HP dulu biar nggak lupa. Ya, jadi pertama itu kayak aku nulisnya di sini puterin lagu rohani. Jadi maksudnya aku kan tahu ya suami itu suka banget lagu-lagu rock. Nah, sedangkan kalau orang Kristen pasti tahu dong Hillsong gitu kan. Arah-arah lagunya kayak ke situ gitu. Jadi waktu awal-awal kenal, kalau kita lagi di mobil, aku suka muter-muter gitu lagu-lagu Hillsong gitu kan. Karena sebenarnya cuma ngenalin musiknya dulu. Terus ntar si suami nanya, ih bagus nih lagunya, atau aku kepoin, suka nggak lagunya, keren ya lagunya gitu kan. Terus ntar suami, iya bagus gitu, siapa tuh? Oh ini lagu rohani loh. Nggak percaya dia kan, tapi ya udah puterin terus sampai telinganya kebiasaan gitu. Nah kalau teman-teman yang muslim misalnya mungkin kayak mengenalkan adat budaya Arab misalnya kan, atau kayak memutarkan sering yang kayak musik Arab atau segala macam gitu kan. Jadi si suami itu terbiasa dengan kulturnya dulu, biar kenal dulu sama kulturnya, baru deh pelan-pelan diajarin gitu kan, diajarin sholat atau putar lagu-lagu religi misalnya kayak gitu. Jadi yang asik di easy listening, tahu dulu selera suami kayak apa, baru cari-cari lagunya. Itu paling gampang buat ngajarin suami tentang agama ya. Terus tips kedua itu aku jadi kalau ngajak ibadah nih, misalnya kan ke gereja, aku selalu bikin plan. Jadi nggak bilang saya ke gereja yuk, ntar hari Minggu yuk. Males doi kan, soalnya doi pasti yang ngantuk nih, kan aku kerja Senin sampai Jumat, aku pengen tidur lama gitu. Nah aku biasanya bikin plan, jadi ngajaknya gini, sayang besok hari Minggu habis gereja mau nggak kita makan ke restoran baru tuh no sebelah sana, atau mau nggak habis itu kita jalan-jalan ke Stanley Park gitu kan. Nah jadi ada plan ya, biasanya doi lebih tertarik kalau digituin. Jadi di kepalanya oke, kita ke gereja dulu, habis itu kita jalan-jalan gitu. Nah dia mau kalau kayak gitu.
Jadi agak dia kalakalin gitu kan, biar pinter. Apa coba biar pinter? Terus tips ketiga aku itu ajak berdoa, ajarin berdoa gitu kan, karena mereka nggak biasa berdoa. Dulu sih ya nanya suami, dulu pernah berdoa nggak waktu kecil? Terus katanya iya waktu kecil kalau sengaja kalau mau makan berdoa gitu. Oh ya udah gitu. Jadi kita ulang lagi kebiasaan yang kayak gitu gitu. Jadi kadang kalau mau makan kita berdoa bareng. Kadang aku nyuruh dia yang mimpin doanya gitu. Jadi simple banget doanya. Yang penting dia mau doa dulu. Jadi sampai sekarang kita udah kayak nggak tiap hari, tapi kadang kalau misalnya kita ingat kita berdoa, kita nggak religi banget sih, tapi seenggaknya suami sekarang udah jadi Kristen, lumayan ya kan. Ya, terus apa lagi nih? Tips kelimanya itu ajak diskusi tentang agama. Ini agak sensitif ya. Jadi sebenarnya kita kayak lihat sikon dulu, suami lagi feelingnya bagus nggak gitu kan, lagi enjoy banget nggak. Kalau misalnya dia lagi enjoy, udah deh susupin gitu. Jadi aku biasanya kalau mau ngajak awalnya dulu waktu ngajak nanya-nanya ngobrol tentang agama mas suami, aku nanya pertama kali gini, sayang kamu percaya nggak adanya Tuhan gitu kan. Nah biasanya jawaban orang bule itu universal. Jadi dibilang iya Tuhan itu ada di setiap agama, dan iya Tuhan itu ada tapi nggak bisa dilihat manusia, udah gitu doang. Jadi nggak menuju ke agama manapun gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya ngobrolin agama itu, jadi mulai dari situ, jadi diskusi gitu kan. Jadi kalau yang Muslim ya jelaskan lebih banyak konsep tentang Nabi Muhammad. Kalau yang Kristen tanya-tanya dulu tentang Trinitas gitu kan. Karena kalau bule kan waktu kecilnya pasti inilah ya, sengaja pernah sekolah minggu, tapi nggak semuanya bisa ngejelasin tentang konsep Trinitas gitu. Nah, tanya dari situ dulu, terus tanya-tanya hal kecil gitu. Nanti kalau mereka terpancing, ya udah deh, diskusi. Nah, ini penting banget untuk diingat. Kalau lagi diskusi agama, itu jangan pernah ngejelekin agama yang lain gitu. Jadi mau suaminya mualaf, mau suaminya tetap Kristen atau gimana pun itu, kalau bisa kita netral aja kalau ngomongin agama lain gitu. Pasti mereka nanya kan, apa bedanya sama Islam, apa bedanya sama Buddha gitu kan. Kan buat mereka agama tuh sama aja gitu kan. Jadi usahain lebih mencondongkan ide ajaran agama sendiri dan mencoba netral untuk ajaran agama lain. Misalnya kalau nggak tahu nggak usah ini dong, nggak usah asbun kan, bilang aja nggak tahu gitu. Ya. Terus ya yang kelima itu aku selalu bilang gimana ya, aku selalu nunjukin kalau aku lagi bersyukur itu ke suami. Aku bilang gini, kalau ada apa aja gitu, aku jadi kalau ke suami jadi bilang thank God, puji Tuhan gitu, tapi pakai bener-bener pakai bahasa Indonesia, literally puji Tuhan gitu kan. Dan doi kebiasaan loh, jadi doi juga jadi ikutan gitu. Jadi karena aku sering bilang kalau misalnya ada apa-apa nih, terus beli sesuatu atau misalnya ada masalah apalah, pokoknya hal-hal kecil juga aku selalu bilang puji Tuhan gitu. Dan dia jadi ikutan. Jadi kalau dia pun ada apa-apa dia bilang puji Tuhan gitu kan. Jadi so sweet banget kan kalau kita denger dia lagi bilang puji Tuhan pas kita sebenarnya lagi masak misalnya kayak gitu. Nah, hal-hal yang kayak gitu. Jadi kayak kita ngebiasain. Dan yang terakhir itu kayaknya kalau teman-teman ngeliat IG story aku kemarin tuh posting tentangnya, aku selalu bikin tanda salib di keningnya suami. Nah, jadi itu kebiasaan dari mama angkat aku yang ada di Austria. Jadi dulu aku setiap main ke tempat mereka terus pulang lagi ke Salzburg untuk kuliah, mama angkat aku selalu ngasih tanda salib. Papa angkat aku juga, yang artinya kayak God protects you gitu kan. Jadi dan itu aku biasain ke suami juga. Pada awalnya suami cuek aja gitu kan, cuman aku selalu biasain. Jadi aku tiap dia mau pergi aku kasih salib, tiap dia mau pergi aku kasih salib, dan gambarin salib di keningnya. Terus akhirnya sekarang dia jadi ikutan gitu, jadi juga ikut kebiasaan. Jadi kalau aku pun mau pergi ataupun dia yang pergi, aku di rumah dia bikin tanda salib gitu kan. Terus aku suka bilang ya kan, tapi kamu yang pergi. Terus dia bilang ya mas, ya tetap aja kamu di rumah atau di luar kan tetap aja biar dijaga dan dilindungi Tuhan. Doi bilang gitu kan. Romantis banget. Dan ya jadi itu sih hal-hal yang aku lakuin supaya ngebiasain sama suami, ngebiasain kayak ngajarin agama gitu kan. Dan aku rasa tipsnya bisa dipakai untuk semua agama gitu. Jadi kalau teman-teman yang suaminya mualaf bisa diajarin dengan baik, teman-teman yang suaminya emang Kristen bisa diajarin dengan baik, atau whatever gitu. Kalau memang kita pengennya gitu ya, kalau kita emang pengennya keluarganya agak sedikit religi, kalau enggak ya no problem gitu. Dan itu udah semua belum ya? Yeah, that's all. Jadi
itu deh, jadi hal-hal yang pengen aku sharing sama teman-teman gimana sih sebenarnya. Jadi kita nggak melulu kalau nyari yang udah paket jadi susah ya, mungkin ada tapi mungkin nggak banyak kan. Jadi ya mau nggak mau kita dong berusaha gitu. Jadi dan bule sebenarnya gampang kok diajarin sesuatu gitu, dan kayak ya seperti suami aku sebenarnya gitu kan. Aku masih ingat banget awal-awal kita ini lucu banget. Pertama kali aku ajak dia ke gereja, itu dia keringat dingin. Dan aku tanya, dulu kan aku ajak kita ke gereja lagi tahun 2015. Terus aku tanya dia, kamu gereja terakhir kapan? Aku bilang gitu kan. Terus dia bilang gini, 2011 atau pokoknya udah lama banget gitu. Ya ampun, aku sama yang oh iya. Jadi Natal gitu nggak pernah ke gereja? Oh enggak, emang harus ke gereja kata dia gitu kan. Oh my god gitu kan, ya Allah ini orang harus dibersihin ini kayaknya. Dan tapi ya udah aku sabar gitu kan, ya udah jadi aku tanya, jadi mau nggak ke gereja bareng aku, soalnya aku suka ke gereja tiap hari Minggu, aku bilang kayak gitu kan. Terus dia yang ya itu deh, jadi dia waktu itu keringat dingin banget. Terus dia bilang ntar kalau di gereja aku mau duduknya paling pojok di belakang, nggak ada lampu katanya gitu. Elah kayak ngajak iblis ke gereja ya kan, takut kebakar. Dan aku yain aja. Dan ya kita ke gereja kayak karismatik gitu, dan itu kan jarang ya, dia nggak pernah ngalamin di Eropa. Dan waktu itu buat dia yang wow banget gitu, karena emang selama ini kan kalau di Eropa tuh gereja-gereja kosong karena mereka masih ortodok banget atau masih konservatif banget gitu. Jadi kalau di Eropa sana tuh gereja banyak kosong gitu, isinya kalau ada pun tuh orang-orang tua aja atau nggak anak kecil, jadi oma opa yang lagi babysitting cucu misalnya gitu, jadi diajak ke gereja udah. Tapi kalau yang muda-muda itu susah banget dilihat di gereja. Nah sekarang gerakan karismatik udah mulai banyak, jadi bisa lihat yang muda-muda di gereja karismatik biasanya. Dan suami ini sih udah terbiasa dan lebih suka ke karismatik, dan so sweetnya banget kan karena dia polos ya. Jadi sekarang nih kalau misalnya hari Minggu teleponan sama orang tuanya suami, ditanya mamanya, emang hari ini mau ngapain? Nanti dia bilang gini, mau ke gereja sama Nancy. Sweet kan? Dan kita pernah sekali dong ngajak ayah mertua ke gereja, dan itu well, it was good, cuman alirannya bukan alirannya ayah mertua. Jadi ayah mertua nggak biasa yang nyanyi tepuk tangan, buat dia masih tetap yang konservatif, lebih oke gitu, yang pakai buku panduan. Well, okay, that's all guys. Videonya keputus otomatis gitu kayaknya di kamera. Ntar aku cek settingnya. Semoga tipsnya berguna ya buat teman-teman yang pengen dapat, yang lagi dekat sama bule atau yang cita-citanya pengen nikah sama bule. Kalau memang pengen calon suami bulenya sedikit religi, bisa dicoba deh tips dari aku, cara aku pribadi ngajarin agama ke suami aku. Right? Okay, see you next time guys. Bye bye. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, dan jangan lupa di-share biar aku makin semangat nge-vlog, right? Okay, bye-bye. Have a nice weekend.